Oke, baik ya. Hari ini banyak pertanyaan terkait tentang masalah hutang pinjol ini. Terutama tentang hutang pinjol yang akan dianggap lunas. Katanya setelah 90 hari nggak bayar pinjol maka hutang tidak boleh ditagih lagi. Dan apakah hutang pinjol itu akan lunas? Lantas ditambah lagi dengan pertanyaan, ya, apakah nanti setelah 2 tahun maka BCking atau slik OJK kita akan kembali otomatis bagus? Ada yang udah mendapatkan kabar dan informasi seperti ini, ya, dan akan kita jelaskan dan kupas tuntas pada video kali ini. Oke, baik. Yang pertama itu tentang terkait, ya, bahwasannya setelah 90 hari semua aplikasi pinjol legal OJK, ya, tidak boleh melakukan penagihan. Dan ternyata per hari ini banyak dari teman-teman kita itu yang belum tahu. Ternyata aplikasi pinjol yang mereka gunakan itu adalah aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Nah, untuk kalian yang kepo pengen tahu apakah aplikasi pinjol yang kalian gunakan hari ini sudah legal OJK atau tidak, kalian bisa melihat di video yang sebelumnya. Benar tidak ya, setelah 90 hari aplikasi pinjol legal OJK tidak boleh melakukan penagihan? Jawabannya benar. Semua aplikasi pinjol legal OJK tidak boleh lagi melakukan penagihan setelah lewat dari 90 hari. Dan bagaimana cara menyelesaikan hutang setelah lewat dari 90 hari? Dan siapa yang akan langsung menagih atau meneruskan penagihan setelah lewat dari 90 hari? Sesuai dengan fakta-fakta dan keterangan dari pihak OJK, ya, bahwasannya pinjol memang tidak boleh lagi menagih setelah lewat dari 90 hari. Tapi ternyata pinjol boleh melakukan penagihan lewat dari pihak kedua dan ketiga. Pinjolnya nggak boleh nagih, tapi pihak penagihan yang lain yang sudah dialihkan dari aplikasi pinjol yang kalian gunakan kepada tim penagihan. Itu boleh atau tidak, Bang? Jawabannya boleh ternyata. Jadi makanya dari teman-teman itu kemarin banyak yang tanya itu tentang, Bang, apa sih sebenarnya tentang pihak kedua, pihak ketiga? Karena kami hari ini mendapatkan pesan dari pinjol tersebut bahwasanya kami akan dialihkan ke tim penagihan pihak kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, inilah dia. Itu berarti kalian sudah mendekati masa jatuh tempo lewat dari 90 hari. Boleh bahwasannya aplikasi pinjol itu menggunakan jasa penagihan pinjol. Dan anehnya per hari ini masih banyak pinjol-pinjol legal OJK itu membebankan biaya penagihan kepada debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Maka hal ini dipandang tidak cukup efektif. Karena kita udah sama-sama tahu orang-orang yang belum mampu melakukan pembayaran ini kan sudah pasti karena memang belum ada uangnya. Tapi kenapa aplikasi pinjol ini masih super tega membebankan biaya penagihan kepada debitur yang belum mampu melakukan pembayaran? Mudah-mudahan ini bisa dievaluasi ulang oleh pihak OJK tentang beban biaya penagihan ini. Nah, apakah hutang kita akan otomatis lunas setelah 90 hari? Jawabannya tidak. OJK kita udah langsung tanya kepada pihak OJK dan OJK sudah memberitahukan bahwasannya lewat dari 90 hari hutang tidak dianggap lunas, guys. Ya, jadi memang harus dibayar untuk yang legal-legal OJK. Kalau yang ilegal itu tidak usah dibayar saja sekalian. Karena itu langsung perintah dari Menko Polhukam RI. Ya, kalau untuk yang legal OJK itu bagaimana kita bisa pulih kembali? Ya, memang harus dibayar. Ya, itu terkait tentang penjelasan 90 hari. Nah, kemarin banyak juga yang bertanya-tanya, ya kan, apakah setelah 2 tahun untuk semua aplikasi yang sudah memiliki pay letter atau mungkin yang sudah terkoneksi ke slik OJK apabila tidak dibayar selama 2 tahun, maka hutang dan slik OJK kita otomatis membagus baik normal seperti semula, Bang? Jawabannya tidak. Ya, kita udah tanyakan langsung kepada pihak OJK-nya. Walaupun hutang kita itu lebih dari 2 tahun, ya, bahwasannya slik OJK kita itu tidak akan otomatis
kembali bagus apabila memang kita belum mampu melakukan pembayaran. Loh Bang, katanya kemarin setelah 2 tahun semua slik OJK kita akan kembali normal. Bagus. Iya, setelah kita melakukan pembayaran. Kalau kita nggak bayar ya sama saja, nanti slik OJK-nya masih tetap tidak bagus, ya kan? Dan ada juga kemarin yang bertanya, Bang, apabila kita udah bayarnya hari ini, kira-kira slik OJK-nya kembali bagus normal itu kapan ya? Pihak OJK udah jelaskan dan gua udah share itu di video yang sebelumnya. OJK bilang ketika kalian itu membayarnya hari ini, maka akan secara otomatis bagus itu setelah 2 tahun. Tapi setelah kita bayar, ya kan? Dan hari ini banyak juga yang mengatakan bahwasannya semua aplikasi pinjol itu diasuransikan. Ya banyak ya yang beberapa dari teman-teman kita itu yang memberitahukan masalah ini, dan kita udah tanyakan langsung ini kepada pihak OJK bahwasannya tidak ada aplikasi pinjol itu yang diasuransikan, ya. Jadi artinya kemarin banyak yang berpikiran apabila memang aplikasi-aplikasi pinjol ini sudah diasuransikan, ya lebih baik digalbay saja, katanya seperti itu, karena memang sudah diasuransikan. Jawabannya tidak. Tidak ada aplikasi pinjol itu yang diasuransikan. Tapi kalau kalian itu yang membayar asuransinya, dan gue sebenarnya sih nggak paham ya, asuransi apa sih sebenarnya yang dibayarkan dan diikuti oleh beberapa teman-teman yang mengikuti beberapa pinjol yang menggunakan fasilitas asuransi ini. Dan aku sih beberapa kali menganjurkan untuk tidak terlalu mengikuti ya masalah-masalah asuransi yang seperti ini, ya kan, karena menurut aku itu tidak jelas. Dan kemarin banyak juga yang bertanya-tanya, Bang, bagaimana kalau seandainya si peminjol itu, ini gua udah 2 kali dapat berita yang seperti ini, apabila memang sudah meninggal dunia, ya. OJK udah bilang pinjol-pinjol legal OJK itu tidak boleh menagih kepada yang berhutang. DC pinjol itu tidak boleh menagih ya kepada saudara, kepada tetangga, apalagi ya kan kepada sanak famili saudara dan lain sebagainya, nggak boleh ya, walaupun kalian itu tercantum sebagai kontak darurat. Kontak darurat tersebut bukan kontak penanggung jawab hutang kalian. Jadi apabila nanti ada beberapa DC pinjol itu yang ikut menagih orang-orang yang ada di dalam kontak kalian, tolong kasih tahu kepada orang-orang tersebut ya bahwasannya mereka tidak punya urusan dengan hutang kita, bahwasannya mereka bukan penanggung jawab dari hutang kita. Kasih tahu seperti itu, kasih tahu video ini biar nanti mereka itu, teman-teman dan saudara-saudara kita yang ada di kontak kita itu tidak menyerang kita lagi. Ya, apabila memang salah satu dari kontak darurat ataupun kontak yang ada di handphone kalian itu ditagih, kasih tahu saja sama DC-nya, itu bukan urusan saya. Ya, saya bukan penanggung jawab hutang beliau. Kasih tahu seperti itu. Oke ya, jadi udah cukup jelas ini terkait tentang hutang pinjol yang setelah 90 hari itu memang aplikasi pinjolnya tidak boleh menagih, tapi mereka bisa menggunakan jasa penagihan lain. Ya, dan gua pengen kasih tahu nih kepada pihak OJK bahwasannya agar untuk mencek ulang aplikasi-aplikasi pinjol yang sudah bekerja sama dengan pihak kedua ketiga untuk jasa penagihannya ini, apakah memang PT tersebut, perusahaan tersebut yang menyediakan jasa-jasa penagihan ini sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan dari pemerintah khusus untuk penagihan. Soalnya Bapak Ibu OJK dan AFPI ya, hari ini banyak dari saudara-saudara dan teman-teman kita itu yang mengadukan, yang melaporkan bahwasannya banyak dari DC pinjol ini melakukan pelanggaran hukum. Misalnya dengan cara mengancam penyebaran data, misalnya dengan cara menelpon kontak yang ada selain kontak darurat kita. Itu kan berarti mereka bisa ya mengakses dan mengotorisasi kontak yang ada di handphone kita. Sementara kita sama-sama tahu bahwasannya untuk per hari ini OJK udah kasih tahu ya, aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu hanya boleh mengotorisasi 3 hal saja. Yang pertama itu adalah kamera, yang kedua adalah mikrofon, dan yang ketiga adalah location. Tidak boleh lebih dari situ. Ya, mudah-mudahan ini menjadi evaluasi ulang ya untuk semua aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK yang sudah diberikan izinnya oleh pihak OJK, oleh pihak API, ya kan? Dan kita mendoakan kita semua di bulan Ramadan ini bisa melewati beberapa
permasalahan kehidupan khususnya untuk aplikasi pinjol ini dengan cara dan memilih solusi yang tidak memiliki efek samping. Oke baik, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.